Pimpinan, Pimpinan, usul konkret pimpinan. Sebaiknya nggak usah dijawab lagi. Kita masuk pada draft kesimpulan aja kalau memang ada kesimpulan. enggak, pimpinan, saya harus Ya. jelaskan dulu menyangkut dengan LPG Ya. supaya tidak ini. Biar ini jelas, kita persilakan kepada Pak Menteri. Nanti yang lain-lain kita bisa bicarakan setelah ini. Baik, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, menyangkut dengan LPG, kami sebenarnya bermaksud untuk bagaimana melakukan penataan aja. Tidak ada maksud lain. Tapi kalau Bapak Ibu setuju untuk tidak kita lakukan penataan, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau Bapak-Bapak setuju untuk tidak usah melakukan penataan dengan pola yang seperti ini, nggak apa-apa, kita nggak usah tata, kita jalan aja apa adanya. Kita setuju nggak? Kalau setuju, sepakati. Kalau nggak apa-apa, saya akan sampai kepada Presiden. Tadi PDI Perjuangan sudah setuju, Pak. Gimana? PDI Perjuangan sudah setuju. Tinggal Bapak tanya sama fraksi yang lain. Nggak, artinya saya mau sampaikan ini beban berat juga. Tapi ini adalah keberanian kita untuk membuat keputusan. Tidak ada barang atau sesuatu yang kita memperbaiki yang tidak seharusnya itu mulus. Pasti ada dinamika. Tapi dinamika ini pilihannya kita mau memperbaiki atau tidak. Risikonya ada. Dan yakinlah, insya Allah apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan. Karena apa? Ini barang nggak ada yang langka, semua stok ada. Stok LPG untuk 3 bulan ke depan itu lengkap ada. Cuman distribusinya saja yang sekarang dari pengencer, saudara-saudara saya pengencer ini penting. Saya setuju sama teman-teman bahwa mereka ini juga butuh lapangan pekerjaan. Setuju saya. Saya pernah jadi pengusaha UMKM kok, pernah jual kue saya. Saya nggak pingin juga mereka itu susah. Tapi saya juga tidak pingin mereka di apa ya? Ya kira-kira ada unsur-unsur lain lah. Akibat mungkin juga mohon maaf mereka tidak teliti. Bapak Ibu kan sudah tahu bahwa terjadi oplosan banyak-banyak. Ini kalau kita biarkan uang 87 triliun ini nyampe. Itu aja kalau saya. Itu satu. Karena itu saya sangat mengapresiasi, berterima kasih untuk kita atas pandangan Bapak Ibu semua terhadap LPG ini kita lakukan tahap penataan. Namun, saya juga udah ngomong sama Pertamina. Kami akui kok bahwa ada juga laporan yang masuk ke saya bahwa ada dan lain-lainnya itu. Syarat-syarat dan lain-lainnya berupa UPT. Ada itu. Dan saya udah bilang sama Pak Dirut Pertamina, yang kayak begini nggak perlu kita pelihara dan harus kita selesaiin. Itu saya jujur aja. Saya juga dapat laporan teman-teman pengusaha saya kan banyak. Tapi udah itu masa lalu. Kita mau menatap masa depan. Nah terkait dengan ini, menyangkut dengan pengencer, kita naikkan statusnya menjadi sub pangkalan dengan syarat yang minimal mungkin, tetapi kalau wilayah yang bisa masuk teknologi kita pakai standar pelayanannya seperti di pangkalan. Tujuannya apa? Supaya kita tahu dijual ke siapa dan harganya. Karena di pengencer itu kan harganya tidak bisa kita kontrol. Inilah kemudian dua soal ini yang menjadi bagian yang kita selesaiin. Jadi Bapak Ibu semua, saya nanti rapat dengan Pertamina habis ini, langsung kita maraton. Kalau memang pengencer-pengencer yang sekarang udah bagus-bagus, udah kita kasih dulu izin sementara untuk naikkan dia sebagai sub pangkalan tanpa biaya, nggak usah ada biaya-biaya. Interupsi sedikit Pak Menteri.
Tapi perlu mereka oleh tim Pertamina mengirimkan tim mentraining mereka menggunakan digital. Pak Ramson. Ya. Ya. Pak Ramson, Biarkan diselesaikan oleh Pak sudah Menteri. pasti seperti itu. Itu pasti. Setiap kebijakan itu pasti ada acuan panduannya yang akan kita kasih. Dan syaratnya pun tidak seberat pangkalan. Itu. Supaya apa? Ini enak semua. Saudara-saudara kita yang selama pengencer bisa mendapatkan jalannya. Tetapi juga pemerintah dan Pertamina bisa mengendalikan LPG 3 kilo ini. Terus menyangkut tadi dengan LPG ada warna apa? Pink. Saya tadi tanya Pertamina, nanti Pertamina jawab ya. Pertamina, saya kasih waktu 2 menit untuk menjelaskan pink itu. Silakan. Saya izin pimpinan ya, biar tidak ada multi interpretasi dan ini biar kita dengar langsung dari Pertamina. Silakan Pertamina. Baik, pimpinan Komisi 12, Bapak Ibu anggota Komisi 12, Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa pada saat ini Pertamina hanya menjual untuk yang non subsidi hanya kemasan 5,5 kilo dan 12 kilo. Jadi tidak ada 3 kilogram yang berwarna pink yang non subsidi. Itu pernah ada pada tahun 2018 ketika sedang melakukan uji pasar. Dan itu juga hanya dilakukan selama 6 bulan, yaitu 2.000 tabung di Jakarta dan 1.000 tabung di Surabaya. Untuk melihat pasar kepada kalangan menengah yang tentunya tidak disubsidi dan mendapatkan ukuran yang jauh lebih kecil. Namun itu adalah tahun 2018 sehingga kami sampaikan berita itu adalah berita hoax. Yang kedua, Pak Menteri izin menambahkan juga, tentunya Pertamina adalah aset bangsa yang kita banggakan juga semua. Untuk itu apabila ada kegiatan atau praktek-praktek yang berlangsung di Pertamina yang tentunya mencari keuntungan dengan harus membayar dengan biaya-biaya tertentu, mohon untuk dilaporkan, akan kita sikat habis, Pak. Terima kasih. Ketua. Ya. Izin Ketua. Ya, silakan. Jadi ini terjadi subordinasi antara Kementerian SDM kan. Jadi saya pikir setiap Kementerian SDM juga harus dalam mengeluarkan kebijakan berkoordinasi juga dong dengan eksekutornya yaitu Pertamina. Pertamina kan penugasan. Ini anggaran subsidi ini melekat di SDM. Jadi ada hal-hal semacam ini. Jadi kasihan juga ntar Pertaminanya yang salah. Seolah-olah Pertamina yang merusak rantai pasok terhadap masyarakat. Jadi ini tolong Pak Menteri, bukan karena Pak Simon separtai dengan saya, tapi saya harus bela juga. Jangan juga kebijakan Menteri SDM tanpa koordinasi diberitahukan, sama kayak tadi kan. Ternyata Pertamina membantah kan. Terkait juga pengecer juga. Yang digebukin Pertamina kan. Di lapangan seolah-olah Pertamina yang salah kan. Ketika ada kelangkaan, padahal ininya apa LPG-nya ada gitu loh. Jadi saya pikir ke depan ini Dirjen Migas baru, tolonglah regulator dan eksekutor itu saling berkoordinasi gitu loh. Jangan jalan masing-masing. Itulah butuhnya kita koordinasi antar sesama itu. Pimpinan, saya boleh lanjutkan dulu pimpinan? Ya, silakan Pak. Baik, itu sekedar penjelasan tambahan. Kami dengan Pertamina selalu koordinasi, nggak ada yang tidak dikoordinasikan. Semuanya berjalan baik, bahkan saya sama Pak Simon ini hampir tiap hari kita ngobrol. Pak Rifa itu dengan dirjen saya ngobrol terus, sampai saya mau kesini aja masih telepon Pak Rifa. Jadi Pak Bambang, insya Allah semua ini dalam kerangka yang baik. Sebenarnya di antara kami koordinasinya bagus. Contoh menyangkut dengan 3 kilogram. Memang Pertamina nggak pernah mengeluarkan. Itu 2018. Tapi ini kan di seolah-olah bahwa ada. Nah jawabannya seperti apa teman Bapak Ibu semua udah tahu. Bahwa memang ada yang tidak nyaman ketika kita mau tertibkan proses untuk pendistribusian daripada pengencer. Tapi kita sayangi, kita hormati pengencer dan pasti kita akan memberikan yang terbaik untuk rakyat kita. Yang berikut menyangkut dengan DMO. DMO kami setuju, Pak, tapi DMO itu saya pikir kalau masuk di undang-undang, karena intinya itu kan DMO itu kan harga.
Jadi saya pikir itu bisa dibicarain aja, nggak ada masalah. Menteri, izin Pak Pimpinan. DMO itu bukan harga Pak, tapi kuota. Kalau harga IPO, gitu ya? Ya, IPO, ya. saya pikir biar Pak Menteri menyelesaikan. Ya, silakan Pak Menteri diteruskan. Maksud saya adalah kalau DMO itu kan alokasi. Sekarang ini kan 100% dari total produksi diwajibkan 25% untuk DMO dalam negeri. Di mana DMO dalam negeri ini salah satu diantaranya adalah PLN. Kalau menyangkut DMO nggak ada masalah. Semua perusahaan mau pasok kepada PLN. Masalahnya adalah begitu masuk di PLN dihargai dengan harga di bawah harga pasar. Itulah maksud saya harga itu. Makanya dibutuhkan satu lembaga mediasi untuk menghimpun antara dana ekspor selisih dengan yang memasuk DMO agar harganya bisa seimbang. Itu Pak. Kami sudah pikirkan Pak itu. Interupsi sedikit Pak. Pak Menteri, DMO dan DPO itu kita putuskan di sini tahun 2018 dengan pemerintah. Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation untuk memprotek PLN. $70. Kalau nggak diprotek udah bangkrut mereka Pak, waktu harga $250. Jadi itu sangat bagus untuk terus di-maintain kebijakan itu Pak. Makasih. Justru saya melindungi PLN, maka sekalipun pengusaha batubara meminta naik harga, kami belum naikkan pada. Kalau enggak, PLN ini lewat ini. Kami berkomitmen Pak untuk menjaga semua BUMN agar tetap survive. Izin Pak Menteri, jadi kami sebenarnya agak sepakat lah dengan usulan dimasukkan di Undang-Undang Minerba terkait DMO itu kan. Kalau kita tarik lagi ke pasal 33 kan jelas tanah, air dan seisinya itu dikuasai negara dan dipergunakan semaksimalnya untuk hidup hajat orang banyak. PLN itu salah satu badan usaha yang dimandatkan oleh negara untuk memberikan satu fasilitas atau kebutuhan dasar yaitu listrik. Jadi saya pikir kalau kami berpikir DMO sangat pantas dimasukkan, tidak minimal ya kepada para pengusaha-pengusaha ini berkorbanlah kepada rakyat lain lah, kepada bangsa ini kan. Jangan hanya mau untung aja. Jadi yang jadi sapi perah BUMN lain. Oke, hanya BPTBA. PTBA mensuplai itu hampir 60% kebutuhan ini PLN. Jadi kalau mau fair kayak Adaro, KPC semua itu harus kena. Jadi kewajiban mereka adalah tugasnya untuk memenuhi kebutuhan mereka dulu, negara dulu yang diutamakan. Jangan mereka jualan karena itu ada selisih, Pak. Mereka yang penting jualan di dalam negeri, memenuhi kuota DMO. Tapi negara sendiri dalam hal ini PLN keteteran, yang dijadiin sapi perah siapa? PTBA. Bukan kami ini. Satu sisi kita pengen ada pemasukan negara tinggi, tapi satu sisi dibebankan dari kantong kanan kantong kiri. Sedangkan kantong pengusaha dibiarin, kan? Mereka enak-enak aja jual ke smelter kan, jual ke pabrik-pabrik swasta. Yang penting itu masuk dalam DMO, kan? Mereka itu harganya contoh, itu ada selisih $20 kan. Kalau dijual ke swasta lain, semen-semen swasta apa, itu harganya 90. Kalau ke PLN 70, ya mereka lebih milih ke yang 90. Jadi saya pikir kita harus gugah. Kalau kita gugah baik-baik nggak bisa kita masukkan di dalam undang-undang. Di dalam undang-undang kita pastikan bahwa wajib DMO itu untuk pemenuhan kebutuhan negara dulu gitu. Mungkin Pimpinan, Silakan kasih pendapat ya pimpinan dengan apa yang disampaikan pimpinan tadi. Begini, saya pikir tadi Pak Bambang sudah banyak menjelaskan, saya pikir udah clear. Biar ini berjalan, biar Pak Menteri menyelesaikan. Setuju ya? Setuju ya? Silakan. Baik, pimpinan, yang berikut adalah menyangkut dengan kalau kasus ilegal, mining, drilling, saya setuju sama Pak Pimpinan bahwa harus ada segera Dirjen Gakum. Dan alhamdulillah sudah keluar persetujuannya dan tidak waktu lama lagi Dirjen Gakum akan mulai kita aktifkan dengan strukturnya. Udah keluar.
Kemarin udah keluar. Memang selama ini salah satu yang membuat kenapa optimalisasi kerja kementerian dalam rangka pengawasan terhadap illegal mining dan drilling ini tidak bisa dilakukan dengan cepat karena memang instrumen kita yang kurang lemah. Jadi sekarang udah bagus Pak Sugeng. Sekarang di apa namanya mohon maaf bahasa lidah Papua itu kalau kena Pak Sugeng ini pakai NG-nya rasanya sama gitu, pas masuk gitu. Jadi urusan Dirjen Gakum udah selesai. Sekarang kita tinggal masuk pada proses tahapan lelang untuk strukturnya. Izin Pak Menteri, Yang tadi berikutnya- yang satu sedikit saya Pak Menteri. Komitmen Menteri SDM terkait vonis bebas 1 triliun emas itu. Belum selesai saya ngomong Pak. Oh ya, silakan Pak. Kasih saya waktu bicara lagi dulu.